selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jombang terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Raya Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk mengurai kemacetan, petugas terpaksa mengabaikan lampu merah di perempatan Kertosono dan mengatur arus lalu lintas secara manual. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh ribuan kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jombang menumpuk di ruas Jalan Raya Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Barat. Antrean kendaraan ini mengular dari pintu keluar Kabupaten Nganjuk yang mengarah ke jembatan Sungai Berantas. Kemacetan diperparah dengan adanya penyempitan jalan dari sebelumnya 3 lajur menjadi 1 lajur di pintu keluar Kabupaten Nganjuk. Ditambah arus kendaraan dari 3 kabupaten yakni Jombang, Nganjuk, dan Kediri di Simpang 3 Mengkreng. Untuk mengatasinya, polisi terpaksa menutup arus lalu lintas dari Nganjuk ke Kediri agar melalui jalan lain. Jalur mungkin dari Nganjuk mungkin terpantau ramai. Ada kemacetan? Ada, mungkin dari terminal Nganjuk. Sampai? Kalau sampai Parujaya sini normal. Normal. Ya. Untuk mengurai kemacetan, petugas pun terpaksa mengabaikan lampu merah di perempatan Kertosono dan mengatur arus lalu lintas secara manual. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Tol Cikampek wilayah Purwakarta, Jawa Barat hari ini. Karena kelelahan, sejumlah pemudik terpaksa menepi untuk istirahat. Kemacetan terjadi di jalur ruas Jalan Tol Cikampek, tepatnya di kilometer 72 sekitar wilayah Cikopo, Purwakarta dari arah Cirebon menuju Jakarta. Ribuan kendaraan terjebak macet dan menutup semua badan jalan. Kemacetan ini mulai dalam ruas tol Japek wilayah Karawang dan mengular hingga tembus ke ruas Jalan Tol Cipali. Para pemudik juga mengeluh dengan kemacetan ini karena waktu tempuh perjalanan balik lebih lama 2 kali lipat dari waktu normal. Tak jarang para pemudik terpaksa menepi sejenak di pinggir jalan tol untuk beristirahat. Dari Magelang, Pak. Dari Magelang. Iya. Tujuan Jakarta. Tujuan Tangerang. Tangerang. Istirahat juga. Soalnya macet dari awal Cipali tadi. Macet terus. Iya. Ini kalau dari mana? Dari Magelang. Dari Magelang ke Tangerang itu kalau normal berapa jam, Pak? Normal paling 6 jam, Pak. 6 jam. Kalau sekarang? Sekarang bisa 24 jam kali. 24 jam. Udah berapa jam yang? Iya. Udah berapa jam yang sekarang? Saya dari Magelang semalam jam 10-an. 10 malam. Sampai sekarang belum sampai. Adapun penyebab kemacetan ini karena membludaknya pemudik yang mau balik ke Jabodetabek, di mana diperkirakan hari ini adalah puncak arus balik. Kepadatan arus balik terjadi hingga malam nanti. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pergerakan lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini terpantau masih ramai. Sejak minggu kemarin, lebih dari 70.000 kendaraan telah melintas di tol Kali Kangkung. Pergerakan arus lalu lintas di tol Kali Kangkung terpantau ramai dengan kendaraan yang melakukan arus balik. Pemudik memilih perjalanan pada pagi dan malam hari untuk menghindari kepadatan. Sebanyak 8 gardu tol dibuka untuk memecah antrean kendaraan, terdiri dari 4 gardu tol utama dan 4 gardu tol satelit tambahan. Sejumlah petugas berjaga di setiap gardu untuk mengarahkan kendaraan agar tidak terjadi penumpukan. Terhitung sudah ada lebih dari 70.000 kendaraan yang melintas dengan jumlah kendaraan mencapai 2.000 kendaraan per jam.
Ya pemirsa, kita akan langsung memantau kondisi terkini di sejumlah titik arus balik Lebaran 2024 bersama Dilami Aulia di Gerbang Tol Cikampek Utama dan Giselia Nurahma di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Dilami terlebih dahulu di Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat sore Dilami, bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama ini terpantau padat merayap. Kepadatan ini memang terjadi hingga ke kilometer 47 kalau kami pantau, dengan didominasi oleh kendaraan pribadi. Hal ini juga serupa dengan kondisi pada pukul 11 hingga 2 siang tadi, yang karena ada sejumlah alasan kepadatan ini terjadi pada periode arus balik 2024. Yang pertama adalah volume kendaraan signifikan meningkat. Kalau kita mendengar pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tadi mengatakan bahwa peningkatan ini lebih dari 18% dibandingkan tahun 2023. Dan dari data yang kami himpun, per hari kemarin ada 152 ribu kendaraan yang melintas keluar dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Dan hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik dengan 180 ribu kendaraan yang akan melintas, yang bergerak dari arah timur ke Jakarta. Ini artinya memang sejumlah antisipasi juga dilakukan baik oleh pemerintah maupun Jasa Marga. Kalau dari Jasa Marga ini sekarang membuka 32 lajur pembayaran dan 4 mobile reader. Kalau dijumlahkan berarti ada 36 lajur pembayaran. Selain itu juga diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan dari Gerbang Tol Kalikangkung ke Gerbang Tol Cikampek Utama pada periode 17 April hingga 19 April 2024. Pihak pemerintah juga ini memberikan WFH atau work from home bagi ASN pada periode 16 hingga 17 April 2024 yang dilakukan untuk mengurai atau untuk menunda bagi para ASN ini untuk kembali ke kampung perantauannya untuk bekerja ataupun untuk bersekolah begitu. Selain itu juga dari pihak di Korlantas Polri tetap memberlakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Yang pertama adalah one way dari mulai kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung ke kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek. Kemudian kontraflow ini juga turut diberlakukan dari kilometer 70 hingga ke kilometer 66 untuk kontraflow 2 jalur, dan dilanjutkan kontraflow 3 jalur dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47, dan kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 36, yakni kontraflow 2 jalur. Jika kita melihat kalau misalnya pemirsa ada yang keluar dari Gerbang Tol Cikampek Utama, ini nanti akan terjadi ketersendatan di kilometer 66, dikarenakan di kilometer 66 adalah pertemuan antara kendaraan dari tol Cipularang dengan kendaraan dari tol Jakarta Cikampek, sehingga itulah menjadi titik kemacetan. Selain itu juga di kilometer 62 terdapat rest area, sehingga antrian rest area ini juga turut menyumbang kemacetan pada periode arus balik dari arah menuju ke Jakarta, di mana kilometer rest area 62 ini digunakan masyarakat untuk beristirahat dan juga sekedar mengisi bensin begitu ya. Tadi pun dari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini menyatakan apresiasi kepada seluruh pihak, baik itu dari kepolisian, pihak dari Jasa Marga yang memang telah melakukan sejumlah pantauan dan juga kebijakan-kebijakan dalam terselenggaranya arus balik 2024. Kalau melihat dari data yang dikeluarkan oleh PT Jasa Marga pada periode 10 hingga 14 April 2024 tercatat ada lebih dari 924 ribu kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta dari 4 gerbang tol, yakni Gerbang Tol Cikampek Utama, Gerbang Tol Kalihurip Utama, Gerbang Tol Cikupa, dan juga Gerbang Tol Ciawi, yang mana ini jumlahnya yang paling signifikan adalah dari arah timur atau dari arah tol Trans Jawa menuju ke gerbang atau keluar ke Gerbang Tol Cikampek Utama dengan total 225 ribu kendaraan. Tentu jumlahnya akan terus meningkat mengingat puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Syafa. Iya, terima kasih Dilami Aulia dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita bergeser ke Gerbang Tol Kalikangkung di Semarang, Jawa Tengah. Ada Giselia Nurahma. Giselia, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana?
Baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Berbeda dari tol Cikatama, saat ini situasi di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan terjadi peningkatan kendaraan. Tercatat sejak hari Minggu 14 April hingga sore ini sudah ada lebih dari 100.000 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju Jakarta. Dan apabila jika dibandingkan dengan hari Sabtu 13 April kemarin, jumlah kendaraan yang melintas di tol ini sudah ada peningkatan sebesar 25%. Kami melihat dari pagi hingga sore hari ini memang belum ada kepadatan ataupun kemacetan yang signifikan, karena memang kepadatan yang cukup mengular sudah terjadi pada malam Minggu malam tadi. Sore ini kami memantau hanya ada 10 hingga 20 kendaraan yang mengantri di gardu tol ini. Namun antrian ini dapat terurai dengan cepat karena ada sekitar 8 gardu tol yang dibuka dari arah Jawa menuju ke Jakarta, terdiri dari 4 gardu tol utama dan juga 4 gardu satelit tambahan. Dan jika kita melihat saat ini di layar kaca Anda, pemirsa, terdapat sejumlah petugas yang sedang bersiaga di tiap gardu tolnya untuk mengarahkan kendaraan maupun bis penumpang agar tidak terjadi penumpukan di salah satu gerbang tol. Adapun rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek hingga saat ini masih diberlakukan dan akan diterapkan hingga malam ini pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini diputuskan oleh pemerintah dan juga kepolisian setelah melihat volume kendaraan di area ini masih tinggi dan belum terjadi penurunan. Sebagai informasi juga, pemirsa, pemerintah bersama Jasa Marga akan menerapkan potongan tarif tol sebesar 20% pada tanggal 17 dan juga pada tanggal 17 hingga hari Jumat 19 April 2024 dari gerbang tol Kalikangkung ini. Hal ini sebagai upaya untuk memecah kepadatan lalu lintas kendaraan pada arus balik. Selain itu, untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan, pemerintah juga akan menerapkan work from home selama 2 hari yang akan diberlakukan pada tanggal 16 hingga 17 April 2024. Dan pemirsa, jika kita melihat dari kemarin Minggu, sepertinya malam ini di gerbang tol Kalikangkung akan mengalami kepadatan yang cukup mengular karena memang pada hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik pada tahun 2024. Demikian, kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Giselia Nurahma dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya tadi ada Dilami Aulia dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi arus balik Lebaran 2024. Tinjauan langsung oleh Kapolri guna memastikan keamanan masyarakat selama arus balik mudik Lebaran, khususnya pada jalan tol. Peninjauan oleh Kapolri bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kapolri juga meninjau secara langsung penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh jajarannya serta sektoral terkait guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya, malam ini menjadi akhir dari puncak arus mudik dan balik Lebaran 2024. Menko PMK Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri, dan Panglima TNI memberikan paparan serta imbauan terkait puncak arus balik Lebaran 2024. Umum, capaian-capaiannya sudah sangat baik dibanding tahun 2023, ada perbaikan, terutama dari sisi angka kecelakaan, karena memang yang kita utamakan adalah keselamatan, bahkan idealnya memang harus zero accident, tetapi itu memang masih belum bisa tercapai untuk kondisi sekarang. Tetapi dibanding tahun lalu, rata-rata mulai dari angka kecelakaan, angka meninggal, dan juga jumlah santunan yang harus dikeluarkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Adalah hari puncak, di mana diperhitungkan ada kenaikan dari hari sebelumnya
menjadi paling tidak 190.000 dalam satu hari. Nah, tentu apa yang kemarin diumumkan oleh pemerintah, keputusan Presiden untuk memberikan toleransi WFH bagi ASN, tolong dimanfaatkan. Harapannya apabila itu dimanfaatkan, maka nanti malam kepadatannya tidak maksimal. Tadi malam saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tim luar biasa dan relatif ada kemacetan-kemacetan. Tapi untuk diketahui rekan-rekan, teman-teman di lapangan ini, Pak Kakor-Lantas, Pak Kapolda, Pak Pangdam, semuanya itu nggak tidur ya. Jadi saya luar biasa terharu. Sampai dengan hari ini, walaupun jumlah yang mudik dan yang balik jauh lebih tinggi, namun sampai saat ini semuanya masih bisa kita kelola dengan baik. Tadi dilaporkan oleh Dirut Jasa Marga bahwa di hari ini H+3 dan H+2 dari sisi pengelolaan yang ada, jumlah yang balik ini termonitor bisa terurai dengan adanya keputusan WFH. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan. Saya menghimbau kepada pengendara yang akan balik agar tidak mengemudi pada saat mengantuk, kemudian isi BBM yang full, kemudian juga cek kondisi kendaraan, bannya dicek yang teliti, kemudian juga kecepatan kendaraan tidak ngebut maksimal 60 km per jam supaya tidak terjadi laka lalin. Dan tidak kalah pentingnya untuk para petugas juga tetap jaga kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melanjutkan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, ruas tol Purbalenyi kilometer 132 Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat mengalami kepadatan. Sebanyak 47.199 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cileunyi dan 34.819 kendaraan masuk melalui pintu tol Paster. Seperti inilah kemacetan panjang yang terjadi di tol Purbalenyi kilometer 132 Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Kendaraan pemudik dari arah tol Cileunyi menuju tol Cipularang mengalami kepadatan kendaraan yang melakukan arus balik. Kepadatan mengular hingga lebih dari 2 km. Kepadatan kendaraan mulai terjadi di kilometer 132 Pasir Koja. Selain kawasan ini, pintu tol Paster juga mengalami penumpukan kendaraan pemudik. Dari data Jasa Marga cabang Purbalenyi, sebanyak 47.199 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cileunyi dan 34.819 kendaraan masuk melalui pintu tol Paster. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Acara ini dipersembahkan oleh Pemprov DKI Jakarta mewanti-wanti agar pemudik yang akan kembali tidak membawa sanak saudara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Sore.
Pemirsa, tren urbanisasi selalu muncul setiap arus balik Lebaran dan berpotensi membuat masalah sosial baru di kota-kota besar. Banyak pemudik kembali membawa sanak saudara karena jumlah lapangan kerja di Indonesia dinilai belum merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemudik tidak membawa sanak saudara saat kembali ke ibu kota, apalagi tanpa jaminan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Hal ini untuk mencegah masalah pengangguran, kesenjangan sosial, dan kemiskinan baru. Terlebih jumlah penduduk di Jakarta sudah sangat padat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memprediksi jumlah pendatang baru yang akan datang ke ibu kota akan menurun dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 15.000 orang. Sebelumnya, tren jumlah pendatang setelah Idul Fitri di tahun 2020 ada 24.043 pendatang tiba di Jakarta. Tahun 2021 ada 20.046 pendatang, tahun 2022 ada 27.478 pendatang, dan tahun 2023 25.918 pendatang. Pemprov DKI juga melakukan sejumlah upaya untuk menekan kepadatan penduduk, di antaranya program penataan administrasi kependudukan melalui penertiban EKTP. Adapun di satu sisi, dengan melihat fenomena mudik yang selalu terjadi setiap hari raya Idul Fitri, menandakan bahwa lapangan kerja di Indonesia belum merata, sehingga banyak orang memilih merantau ke kota-kota besar termasuk Jakarta untuk mencari nafkah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas lebih lanjut terkait tren urbanisasi usai libur Lebaran, sudah bergabung bersama kami pengamat sosial dari Universitas Indonesia, ada Mbak Devi Rahmawati, dan juga pengamat tata kota ada Pak Yayat Supriyatna. Selamat sore Mbak Devi dan Pak Yayat, apa kabar? Selamat sore Mbak. Ya, saya ingin ke Mbak Devi terlebih dahulu. Mbak Devi, bagaimana Anda melihat fenomena banyaknya pendatang yang tiba di kota-kota besar seperti Jakarta di musim arus balik Lebaran seperti saat ini? Ya, selama memang terjadinya mudik, potensi untuk ngikutnya saudara-saudara yang ada di udik untuk atau di daerah untuk ke kota itu sangat tinggi. Kalau kita kaitkan dengan data gitu ya, bagaimana memang mohon maaf tingkat kemiskinan di desa itu jauh lebih tinggi, sekitar kalau tidak salah data 2023 itu sekitar 12%. Di kota itu hanya 7%, tapi sekali lagi ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara maju seperti di Amerika Serikat juga demikian. Nah, ini yang kemudian tidak heran membuat kemudian kota selalu menjadi sinar atau matahari ekonomi yang penting untuk semua orang meraih kesejahteraannya mereka. Ditambah dalam konteks Indonesia misalnya di era digital pula bagaimana gambaran kota yang begitu masyhur ditambah dengan para pesohor-pesohor yang rata-rata datang dari kota, ini semakin mengukuhkan niat semua orang untuk mencari peruntungan yang lebih baik di kota besar seperti Jakarta. Baik. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, kalau kita lihat di layar kaca iNews, ini ada beberapa titik arus balik Lebaran. Sudah banyak sekali para pemudik yang kembali mengarah ke Jakarta, dan disinyalir akan juga banyak pemudik yang membawa sanak saudaranya ke ibu kota. Pak Yayat, kalau menurut Anda setuju bahwa hal ini terjadi karena pembangunan dan juga lapangan kerja di Indonesia tidak merata? Iya, tadi Mbak Devi sudah mengatakan bahwa persoalan kota desa itu kan fenomena lama yang sudah sering terjadi. Bagaimana kota menjadi suatu daya tarik yang besar bagi siapapun yang ingin menaikkan mobilitas sosialnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi Jakarta, sekarang ada data 1,8 juta ya kendaraan yang keluar dari Jakarta dengan sekian jumlah arus mudiknya. Nah, dari 1,8 juta itu bisa bayangkan berapa juta lagi orang yang akan kemudian arus balik dan membawa kerabatnya. Tapi ada catatan tadi yang saya lihat dari data Dukcapil itu ya. Ada tren penurunan di Jakarta. Ini perlu diingat bahwa daya tarik Jakarta sudah mulai kalah dengan tumbuh kembangnya kota-kota baru berbasis industri. Di mana itu kita lihat antara Bekasi, Cikarang, Cibitung itu menjadi zona industri baru, dan perlu diingat
namanya UMP, itu Jakarta dengan tetangganya beda tipis. Bahkan UMP di Cikarang itu lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta. Nah, kedua yang menarik adalah ada sisi kelonggaran administratif. Kalau Jakarta terlalu saklek mungkin, ada ini begini. Tetapi mungkin wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi, wilayah Kabupaten Bogor, itu mungkin lebih cair. Jadi bagi mereka pendatang yang masuk sudah mungkin akan mengatakan, saya tidak akan masuk Jakarta lebih dulu, tapi dia melihat opportunity yang ada di kota-kota sekitarnya. Karena perlu diingat, kalau tinggal di Jakarta, Jakarta itu kota dengan living cost tertinggi di Indonesia, dengan Bekasi, hampir 15 juta. Jadi dia mengatakan, berapa penghasilan saya supaya saya hidup layak di Jakarta? Maka yang perlu kita lihat, siapa yang masuk? Data yang data mengatakan, hampir 80% yang masuk itu rata-rata SMA. Dan 60% dari kategori itu adalah kelompok yang tidak berpenghasilan tetap lah, kelompok prasejahtera. Nah, artinya apa? Memang mereka masuk dengan pendidikan terbatas, keterampilan terbatas, dan itu yang perlu kita antisipasi dari awal. Baik, kita kembali melihat ke 4 titik arus balik. Ini salah satunya di gerbang tol Cikatama, antrean ribuan kendaraan mengular di sana. Kemudian stasiun Pasar Senen juga dipenuhi oleh para pemudik yang membludak di sana yang kembali tiba di Jakarta. Kemudian juga di gerbang tol Kalikangkung dan Pelabuhan Bakahuni juga tak kalah banyaknya pemudik yang sudah melintas di sana. Dan Mbak Devi, kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, bisa diuraikan apa saja masalah-masalah sosial yang signifikan yang muncul akibat banyaknya pendatang usai Idul Fitri? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Kang Yayat, bahwa betul sekali bahwa sekarang Jakarta sudah tidak menjadi magnet utama, mengingat satu, harga tanah di Jakarta juga sudah semakin tinggi gitu ya. Lalu kepadatannya juga sudah luar biasa, sehingga kemudian ini jadi melebar ke samping. Nah, catatannya adalah, pertanyaannya, apakah kemudian pemudik ini menjadi bencana bagi kota-kota manapun yang didatangi, bukan hanya Jakarta, atau kemudian menjadi berkah? Tentu saja ada dua pendapat tentang ini. Kalau dulu Pak Ali Sadikin menganggap ini sebagai tanda kutip bencana dalam bahasa beliau yang lain. Tapi ada sebuah penelitian menarik dalam buku yang disebut The Wheel of Fortune, itu justru kehadiran mereka yang tadi disampaikan oleh Kang Yayat, rata-rata mohon maaf tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, justru sebenarnya berkat mereka lah, karena mereka kemudian biasanya bekerja di sektor informal, mereka yang membuat produktivitas kota yang memang berdasarkan penelitian itu 3-5 kali lebih produktif, membuat kemudian kota bisa bergerak dengan lebih cepat karena kehadiran mereka. Mohon maaf ketika mereka hadir sebagai pedagang kaki lima, penjual makanan dengan harga murah, orang-orang pekerja di kota jadi bisa bertahan hidup. Belum lagi mohon maaf asisten rumah tangga misalnya yang juga dibantu oleh teman-teman yang misalnya datang dari daerah, itu tentu saja membuat banyak orang lain lagi yang kemudian bisa bekerja dengan sangat produktif. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah sangat serius untuk mengelola hal ini terkait rebutan sumber daya, tanah, air, makanan, dan sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, dan juga Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Ini juga menjadi catatan dan evaluasi yang penting bagi pemerintah untuk kemudian bisa memeratakan pembangunan dan juga lapangan kerja di Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, Ayu News Sore akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengimbau penduduk daerah berpikir 2 kali sebelum memutuskan ikut ke ibu kota di musim arus balik Lebaran, apalagi tanpa bekal keahlian. Masyarakat diminta lebih kreatif memanfaatkan peluang usaha dan pekerjaan di daerah. Jawab ini. Tentu saja kita akan sangat menghormati siapapun memiliki hak untuk mendapatkan mata pencarian yang layak, ya. Dan tentu saja juga kita ingin, tentu saja masing-masing daerah, pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari mereka yang pindah itu juga sudah disiapkan dengan baik. Tetapi angka pengangguran kita memang juga cukup tinggi, yaitu sekitar
hampir sekitar 6% dari angkatan kerja yang ada, dan tentu saja ketika datang juga belum tentu membawa keterampilan, kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja di mana dia berdatangan itu. Maka kalau saya boleh atau diizinkan untuk menghimbau, hendaknya berpikir 1-2 kali sebelum memutuskan untuk ikut mereka yang akan balik, biasanya ikut keluarga ke tujuan, terutama ke wilayah di mana yang di situ sudah memang ada semacam harapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi di situ juga persaingan juga sangat ketat. Tetap bertahanlah di tempat di mana semakarang yang sudah ada dan diusahakanlah bekerja kreatif di tempat itu. Sekarang peluangnya masih sangat banyak. Daerah-daerah juga sudah mulai terbuka sekarang ini dengan lapangan kerja yang tersedia. Pemirsa, arus balik di jalur arteri Pantura Karawang mengalami kepadatan. Lalu lintas macet juga terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek yang diberlakukan rekayasa kontraflow. Volume arus balik di jalur arteri Karawang masih tinggi. Kepadatan mulai dari Dawan Kalihurip hingga pertigaan lampu merah gerbang tol Karawang Timur. Akibat kendaraan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menuju ibu kota Jakarta. Begitu juga di ruas tol Jakarta Cikampek, terjadi kemacetan panjang di kilometer 55 sampai kilometer 48 pintu masuk tol MBZ. Puluhan ribu kendaraan dari arah tol Cipali dan tol Cipularang terus melintas menuju wilayah Jabodetabek. Di kilometer 55 wilayah Kelari, Karawang, Jawa Barat, antrian kendaraan mengular panjang. Kendaraan berjalan hanya perlahan. Untuk mengurai kepadatan, Korlantas Polri dan Jasa Marga masih memperlakukan sistem lawan arus atau kontraflow dari kilometer 70 ke kilometer 66. Kemudian dari kilometer 66 hingga kilometer 47, petugas memperlakukan sistem memakai 3 lajur. Sedangkan dari kilometer 47 sampai kilometer 36 hanya 1 lajur. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Antrean panjang pemudik yang tiba di pelabuhan pun mengular dari 2 kapal pelni yang sandar hari ini. Jumlah pemudik arus balik yang menggunakan angkutan laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan meningkat. Kepadatan terlihat di terminal embarkasi usai kapal pelni KM Bukit Siguntang sandar pagi tadi. Antrian panjang pemudik pun membludak saat petugas pelni membuka loket masuk ke dalam kapal. 830 pemudik tujuan Balikpapan, Kalimantan Timur akan diberangkatkan menggunakan kapal pelni KM Bukit Siguntang. Sebelumnya kapal ini telah menurunkan 1.076 pemudik dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Jadi arus balik ini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 15 ini alhamdulillah ya masih aman. Rata-rata penumpang ada 1.000, ada yang 800 lebih, seperti Bukit Siguntang ini kan 800 lebih, hampir 900. Saya mulai dari tanggal 27 Maret sampai sekarang sudah 27.000 penumpang, tapi kalau arus baliknya saya gali lagi baru kurang lebih 6.000. Dari tanggal 11 sampai tanggal 15 arus baliknya. Arus balik lebaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta diprediksi masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Sebab sejumlah kapal pelni yang mengangkut penumpang dari Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia belum tiba. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di ruas jalan tol Cikopo Palimanan, Purwakarta, Jawa Barat. Minibus yang berjalan dari arah Palimanan Cirebon menabrak minibus travel yang berhenti akibat pecah ban. Akibatnya 1 orang tewas. Kecelakaan beruntun 3 kendaraan terjadi di kilometer 79 wilayah Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang penumpang minibus travel tewas di lokasi kejadian dan 2 orang mengalami luka berat. Pengakuan kernet minibus travel, kecelakaan bermula saat minibus travel yang membawa rombongan pemudik hendak kembali ke Jakarta mengalami pecah ban. Kemudian travel berhenti di bahu jalan, tiba-tiba minibus lain dari arah belakang oleng dan menabrak minibus travel tersebut. Kencangnya tabrakan membuat minibus travel terdorong ke depan dan menabrak 1 minibus lainnya. Seorang penumpang travel yang berdiri di sekitar ikut tertabrak dan tewas di lokasi.
bocor, pipa cairan, pancajangan, pasang lagi. Kita kencengin baut. Kita kencengin nih, tinggal beresin alat dobrak. Kita tahu. Tabrak. Sama mobil apa tabraknya? Avanza. Berapa kendaraan Pak yang nabrak? Berapa kendaraan yang nabrak? Yang nabrak satu, tapi yang korban 2. Ada korban meninggal? Meninggal 2 orang? 2 orang. Korban tewas adalah Husni Mubarok, 24 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Ada kecelakaan beruntun di jalur tol Cipali, jalur Bandung yang mengarah ke arah Jakarta. Kendaraan yang terlibat? 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kendaraan pemudik berarti ya? Betul sekali. Untuk korban, untuk kronologi kecelakaan seperti apa, Dan? Masih dalam penyelidikan. Untuk korbannya? Korban 1 meninggal dunia, 2. Adapun kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. KNKT mengungkap ada kesalahan prosedur dalam penugasan sopir bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di Tol Batang Semarang, sehingga sopir bus kelelahan dan tertidur saat mengemudi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap ada kesalahan prosedur dalam penugasan sopir bus Rosalia Indah yang mengalami kecelakaan maut di Tol Batang Semarang, Kendal, Jawa Tengah. Kesalahan prosedur itu sudah terjadi dalam 3 bulan terakhir. Dampaknya, sopir kelelahan sehingga tertidur saat mengemudi. Beberapa jam sebelum kecelakaan, armada bus sempat diganti di rest area, namun sopir tidak diganti. Sementara sopir cadangan yang sebelumnya ikut dalam perjalanan justru menjaga bus yang rusak di rest area. Jadi kami melihat bahwa setelah melakukan pemeriksaan kendaraan tidak ada permasalahan teknis yang berarti yang signifikan dengan kejadian kecelakaan ini. Namun masalahnya adalah di pengemudi tadi saya sampaikan. Pola penugasan 3 bulan terakhir dan 1 hari sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut fatigue. Dan ini bisa menyebabkan microslip. Jadi ini indikasi yang kuat ke sana. Jadi kalau terkait dengan malfunction di kendaraan segala macam, kami tidak menemukan faktual itu. Jadi kondisi angkutan memang kami sudah menetapkan kepada inisial JW sebagai tersangka. Ya. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, lanjut. Pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Anggi Pasaribu. Halo, selamat sore Anggi. Ada informasi apa lagi yang akan disampaikan di iNews sore usai jeda? Baik, Syafa dan juga pemirsa sekalian, setelah ini akan ada informasi mengenai pemudik yang kesal terjebak kemacetan dan saling menyerobot antrian dan akhirnya berujung perkelahian. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews sore. Pemirsa, kembali di iNews sore bersama saya Anggi Pasaribu. Terjebak kemacetan dan saling menyerobot antrian, seorang kru bus antar kota terlibat baku hantam dengan pengemudi mobil pribadi. Kejadian yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur ini sempat viral saat arus balik Lebaran. Aksi 2 pria saling adu jotos di tengah jalan raya terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di Jalan Nasional Perbatasan Bojonegoro dengan Babat Lamongan yang masuk wilayah Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Aksi adu jotos ini terjadi saat kemacetan di tengah arus balik Lebaran. Kejadian bermula ketika bus dari arah Surabaya menuju Bojonegoro berusaha menyerobot antrian kemacetan panjang lewat lajur kanan. Saat di depan ada kendaraan bus berusaha meminta jalan, namun pengemudi mobil tak memberikan ruang. Perselisihan pun tidak terhindarkan. Kelakuan. Aksi saling serobot ketika terjadi kemacetan bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, bus jurusan Bojonegoro Ngawi juga nyaris adu banteng dengan mobil pribadi. Kejadian di hari yang sama ini berlangsung di Jalan Nasional Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Didi Mahdi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, ahli waris korban tewas kecelakaan tol Jakarta Cikampek kilometer 58 menerima santunan dari Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah. Dan santunan ini diberikan usai proses identifikasi korban meninggal dunia selesai dilakukan. Senin tanggal 15 April 2024, tim DPI Polri telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 12 jenazah korban kecelakaan lalu lintas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang terdiri dari 7 jenazah berjenis kelamin laki-laki dan 5 jenazah berjenis kelamin perempuan. Dengan rincian sebagai berikut. 1 jenazah telah teridentifikasi atas nama Nazwa Gevira, perempuan usia 21 tahun berdasarkan pemeriksaan gigi atau odontologi forensik dan telah diserahkan oleh Kabidokes Polda Jawa Barat pada keluarga pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di RSUD Karawang. Dan hari ini 11 jenazah terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan yang telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada hari Rabu 10 April 2020. Kami sudah melakukan survei, tim Jasara Harja sudah melakukan survei kepada ahli waris, diduga ahli waris atas diduga korban-korban Japek 58. Tadi ketika hasil DNA sudah keluar pukul 10 tadi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga, kami secara sistem sudah melakukan transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris. Jadi ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga, Jasara Harja secara bersamaan akan menyampaikan santunannya. Masing-masing ahli waris akan mendapatkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait update longsor di Tanah Toraja, sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Tanah Toraja, Zadrak Tombek. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Zadrak, boleh diupdate kepada kami bagaimana saat ini pencarian korban longsor? Apakah sudah semua ditemui atau masih dalam tahap pencarian korban juga? Ya, saat ini ke-20 korban yang meninggal oleh karena longsor, alhamdulillah semua sudah ditemukan dan sudah dievakuasi. Dari 18 yang kemarin, yang kita bisa evakuasi kemarin, itu sudah diserahkan oleh pihak pemerintah melalui Rumah Sakit Laki Padada tadi pagi. Dan hari ini telah dilakukan pencarian oleh semua elemen-elemen yang ada, oleh masyarakat, relawan BNPB, pihak kepolisian, Basarnas. Puji Tuhan bahwa dengan memakai anjing pelacak dari Polda, kedua jenazah yang dinyatakan hilang kemarin jam 17.55 waktu Indonesia bagian tengah itu sudah ditemukan. Dan jadi saat ini sudah cukup 20 korban bencana di kedua titik yang ada di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Toraja. Dan kedua jenazah yang terakhir ditemukan ini sudah sementara dilakukan tentunya identifikasi dan tentunya dilakukan proses pemandian jenazah dan tentunya melalui prosedur-prosedur yang seharusnya dilakukan pihak kesehatan untuk mayat dan jenazah korban. Berarti sejauh ini semua korban hilang sudah berhasil ditemukan, dan selama proses pencarian korban ada kendala, Bapak? Selama proses pencarian korban dan selama
hari pertama tentunya pada tengah malam, kemudian besoknya pagi hingga pada saat hari ini, selalu yang membayangi semua tim adalah rapuhnya dan ada tanda-tanda yang pergerakan tanah yang ada di sekitar bencana. Dan kita bersyukur dan tentunya menjadi sukacita kita dapat menemukan semua jenazah yang menjadi korban pada saat ini. Walaupun memang dibayang-bayangi oleh tanah yang sementara bergerak, tetapi dengan semangat dan tentunya jiwa kemanusiaan dari berbagai pihak dan semua tim evakuasi dapat bekerja bahu-membahu untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang meninggal. Dan memang untuk beberapa korban yang lain kami mendapatkan informasi bahwa ada suatu tradisi khusus dari masyarakat di Toraja bahwa mereka yang mengalami atau mereka yang menjadi korban bencana ditampung di rumah keluarga-keluarga, begitu Bapak? Betul seperti itu Pak? Iya, di masyarakat Tanah Toraja kalau ada seperti ini, semua keluarga itu bersedia menampung keluarga korban yang tentunya karena di tempat-tempat yang terjadinya longsor ini kita khawatirkan bisa berulang kejadian ini, dan kita menganjurkan dan masyarakat lebih memilih tinggal di tempat-tempat atau di keluarga-keluarga di mana di situ aman dan diperkirakan tidak akan ada kejadian bencana atau longsor. Oke. Tapi saat ini, ya saat ini bagaimana Pak? Tapi saat ini, walaupun mereka berada pada keluarga, tentunya dari semua pihak bantuan yang ada itu seperti logistik, makanan, baju, air, itu kita pemerintah jamin untuk tetap bisa kita suplai ke masing-masing rumah-rumah keluarga yang menampung keluarga yang korban. Berarti sejauh ini selain ditampung di rumah-rumah masyarakat, untuk bantuan logistik sendiri disalurkan secara khusus berarti Pak ke rumah-rumah yang menampung korban-korban bencana tersebut? Ya, saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Toraja membuat dapur umum di sekitar lokasi. Membuat dapur umum, kemudian ada posko tentunya kabupaten di mana kami menampung berbagai bantuan sumbangan dari berbagai pihak, relawan dan semua yang terpanggil untuk memberikan bantuan, kemudian kami salurkan ke keluarga korban, dan kita bisa pastikan bahwa semua yang disalurkan ini dapat mencapai semua keluarga yang lagi berduka tentunya, dan bisa merasakan empati dari semua masyarakat di seluruh Kabupaten Tanah Toraja dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Oke, kalau dari bantuan kepada para korban dan juga pencarian terhadap korban-korban hilang juga sudah dilakukan, untuk penanganan bencana longsor ini apakah ada evaluasi Bapak dari pemerintah daerah? Ya, tentunya evaluasi yang kita lakukan, kita sudah himbau ke masyarakat bahwa di tempat-tempat tertentu itu ada tempat-tempat yang punya potensi untuk terjadinya bencana seperti retakan-retakan yang sudah terdeteksi. Itu kita sudah sampaikan kepada masyarakat supaya berhati-hati pada saat misalnya hujan atau hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Kemudian kami bersyukur juga bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sudah terjun langsung untuk memberikan arahan kepada masyarakat dan tentunya semua warga yang ada di Tanah Toraja dan terkhusus di tempat-tempat bencana, bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dan semua relawan dari pihak Polri, dari pihak tentunya Dandim, tentara, BNPB, Basarnas, itu kami mendapat arahan dari Bapak Gubernur tentang langkah-langkah yang kami harus lakukan.
Kemudian kita sudah sampaikan ke masyarakat juga bahwa masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan pertanian di tempat-tempat yang rawan longsor, supaya kalau membersihkan rumput di sekitar areal di mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ini, itu tidak atau mengurangi memakai pestisida. Dan ini akan membahayakan, memudahkan terjadinya longsor. Kemudian tetap memelihara lingkungan, memelihara tentunya kawasan-kawasan yang bisa menampung air, kawasan-kawasan hutan, dan pohon-pohon yang ada di sekitar yang bisa kita harapkan menahan longsoran itu supaya bisa dipertahankan, bahkan kalau perlu menanam pohon-pohon baru dengan harapan bahwa longsoran-longsoran yang membahayakan kita semua, yang tentunya merugikan kita semua, itu bisa kita minimalisir seminimal mungkin. Baik, terima kasih Bapak Zadar Tobek selaku Wakil Bupati Tanah Toraja. Kami berharap upaya penanganan dan juga mitigasi bencana terhadap warga ini juga bisa membuahkan hasil. Selamat sore Bapak. Ya pemirsa, ribuan kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jombang terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Raya Kertosono. Selengkapnya di Aini Sore sesaat lagi. Pemirsa, kepadatan kendaraan di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat masih terjadi. Warga yang akan kembali ke kota asal menuju Cipali melalui jalur Lembang terjebak kemacetan karena masih dipadati wisatawan. Kepadatan arus balik kendaraan wisatawan yang mengarah ke sejumlah ruas jalur arteri kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat masih terjadi hingga Senin pagi. Antrean kendaraan terjadi di Jalan Raya Tangkuban Parahu dari Lembang mengarah Subang dan dari Ciater Subang hingga ke Jalan Raya Lembang, tepatnya di Simpang Patriks. Kadishub Kabupaten Bandung Barat menerangkan warga yang akan kembali ke kota asal usai mudik menuju Cipali melalui jalur Lembang terjebak kemacetan karena masih dipadati wisatawan. Memang ada yang sebagian yang melalui Subang atau Lembang, itu hanya orang-orang yang sudah tahu bahwa itu lewat Subang, lewat langsung ke Cipali. Tapi masih di Bandung Barat didominasi untuk akses keluar masuk mudik dan balik itu masih menggunakan Lembang menjadi destinasi wisata warga dari berbagai daerah untuk mengisi libur Lebaran. Kepadatan arus balik dari kawasan wisata ini diprediksi terjadi hingga Senin malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan langsung memantau sejumlah titik arus balik 2024 yang diantaranya adalah gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kali Kangkung, stasiun Pasar Senen, dan pelabuhan Bakauheni. Dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana saat ini situasi di gerbang tol Cikampek Utama. Bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa saat ini kepadatan masih terjadi di tol Cikampek Utama, dan di mana saat ini kepadatan dan juga pergerakan kendaraan yang melaju terpantau sangat padat, dan ada prediksi juga bahwa kepadatan ini masih akan terus terjadi hingga malam nanti. Bahkan diperkirakan bahwa volume kendaraan mencapai 40.000 kendaraan. Jasa Marga juga memprediksi bahwa 120.000 kendaraan pemirsa akan melintas di gerbang tol Cikatama. Karena kepadatan yang terjadi di jalan tol, sehingga 28 gardu tol dibuka untuk melayani pemudik. Dan berikutnya kita ke gerbang tol Kali Kangkung, pemirsa.
Berbeda dengan yang terjadi di gerbang tol Cikatama, jika dilihat memang terlihat lebih landai suasana di gerbang tol Kali Kangkung. Di kilometer 414 terpantau ramai lancar meskipun memang terjadi peningkatan kendaraan. Dan hingga sore ini lebih dari 38.000 kendaraan yang melintas dengan rata-rata 3.000 hingga 3.500 maksud kami kendaraan yang melintas per jamnya. Mayoritas kendaraan yang melintas saat ini jika kami perhatikan memang adalah kendaraan pribadi, namun memang tidak dipungkiri bahwa ada juga kendaraan truk yang bermuatan BBM atau juga logistik serta bus penumpang yang melintas. Sejauh ini one way lokal diberlakukan dari kilometer 442 atau exit tol Bawen hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. One way nasional kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek masih diberlakukan hingga malam ini pukul 12 malam. Dan selanjutnya pemirsa kita dapat menyaksikan situasi arus balik di stasiun Pasar Senen. Bahwa maksud kami 47.000 penumpang saat ini yang sudah tiba di Jakarta, di mana 18.000 penumpang di stasiun Pasar Senen juga terpantau sudah memenuhi area stasiun. Sementara itu lebih dari 20.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Senen. Informasi juga pemirsa bahwa posko kesehatan dan juga keamanan masih tersedia guna memperlancar masa angkutan kendaraan. Meskipun hari ini situasi di stasiun Pasar Senen cukup padat, namun diperkirakan bahwa puncak arus balik masih akan terjadi. Jadi diprediksi hingga malam nanti akan ada pertambahan jumlah penumpang yang akan memenuhi area stasiun Pasar Senen. Dan yang terakhir pemirsa kita akan ke Pelabuhan Bakauheni. Baik, situasi saat ini di Pelabuhan Bakauheni memang terpantau cukup padat, bahwa kendaraan yang mendominasi pelabuhan saat ini adalah kendaraan pribadi, baik itu mobil, motor maupun bus pengangkut penumpang. ASDP perkirakan bahwa puncak arus balik di Bakauheni akan terjadi hari ini yang bertepatan dengan berakhirnya masa libur cuti bersama. Namun untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan, tentunya saat ini Pelabuhan Bakauheni telah menyediakan kantong-kantong parkir di sepanjang area pelabuhan. Selain itu juga pemirsa, untuk mengantisipasi kepadatan, Pelabuhan Bakauheni juga memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system di jalur arteri, sehingga untuk masuk ke area pelabuhan dapat lebih lancar dan lebih mempermudah para pemudik sehingga tidak terlalu padat di pelabuhan. Dan ASDP juga menyediakan 2 pelabuhan tambahan pemirsa, yaitu panjang untuk kendaraan roda 4 dan juga untuk roda 2. Dan juga pelabuhan Bandar Bakau disiapkan untuk menampung truk-truk besar. Ya, demikian informasi dari beberapa titik puncak arus balik pemirsa. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi maksud kami bagi para pemirsa sekalian yang mungkin saat ini sedang mencari waktu yang tepat untuk kembali ke ibu kota. Baik, informasi lain pemirsa, banyak warga kena pungutan liar juru parkir saat berkunjung ke Masjid Al-Jabar Bandung, Jawa Barat. Tidak hanya 1 orang, tapi lebih dari 3 personel juru parkir meminta uang kepada warga. Bahkan menitip alas kaki pun dikenakan tarif Rp5.000. Viral di media sosial, seorang warga mengeluh karena banyak pungutan liar di Masjid Al-Jabar saat berkunjung di musim libur Lebaran saat ini. Saat akan masuk masjid diberikan tiket,
lalu belum dibayar, namun ditagih saat memarkirkan mobil di halaman masjid. Juru parkir meminta uang 10.000 dan langsung diberikan. Setelah itu masuk ke dalam masjid untuk sholat. Namun pemilik akun petani rumah menitipkan sandalnya di tempat penitipan sandal yang biasanya hanya bayar seikhlasnya saja. Sayangnya lagi-lagi oknum penjaga sandal di penitipan menerapkan harga plastik yang wajib dibeli sebesar Rp5.000. Setelah salat selesai, pemilik akun petani rumah kembali ke mobil bersama keluarganya. Dan lagi-lagi saat mengeluarkan mobil kembali dimintai uang dari juru parkir yang berbeda dan menggunakan rompi yang syah. Saat meminta uang pungli lagi, artinya total uang parkir yang sudah dikeluarkan Rp20.000 hanya untuk parkir di area dalam masjid. Dan tidak berhenti di area dalam masjid, korban dipalak juru parkir. Pada saat keluar masjid kembali dipaksa untuk membayar karena keluar area masjid, yaitu Rp5.000. Total keseluruhan untuk beraktivitas salat di Masjid Al-Jabar, korban mengeluarkan uang tidak resmi sebesar Rp30.000. Mendapatkan laporan ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan teguran keras kepada pengelola parkir Masjid Raya Al-Jabar. Selain itu, pihak DKM meminta tidak ada lagi pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Pasang beberapa himbauan ya, gitu, yang informatif terkait sebaiknya pengunjung ini di parkiran khususnya ini harus membayar di area mana, gitu. Karena kan random ya, banyak orang, banyak pengunjung. Kalau petugas ini sudah dilakukan pembinaan. Pemprov Jawa Barat juga menegaskan pemerintah terbuka menerima segala aduan masyarakat, termasuk soal keresahan maraknya pungli di kawasan Masjid Raya Al-Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warganet mengkhawatirkan munculnya potensi Perang Dunia Ketiga buntut serangan balasan Iran terhadap Israel. Selengkapnya di iNews sore sesaat lagi. Sementara Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai konflik antara Iran dan Israel bisa menimbulkan Perang Dunia Ketiga. Dan hal ini bergantung jika Israel masih memicu konflik dengan serangan-serangan lain. Balasan dari Iran terhadap Israel atas serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus, Syria, ini bisa memunculkan Perang Dunia Ketiga. Ini semua akan bergantung pada sikap Israel. Karena Israel mengatakan bahwa Israel akan melakukan balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Iran dalam waktu yang tepat. Permasalahannya adalah apakah memang ini akan direalisasikan oleh Israel? Karena kalau memang benar direalisasikan, maka bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan yang lebih besar sebagaimana dijanjikan terhadap Israel. Karena saat ini Iran mengatakan bahwa operasi serangan terhadap Israel sudah akan diakhiri. Nah, kalau Israel masih melakukan penyerangan, maka Iran akan melakukan serangan yang lebih besar, dan tentu Amerika Serikat tidak akan tinggal diam dalam membela atau melindungi Israel. Oleh karena itu, kalau nanti Amerika Serikat akan ikut dalam peperangan ini, bukannya tidak mungkin ada negara-negara yang akan berada di belakang Iran, khususnya mungkin Rusia ataupun Korea Utara. Dan ini menjadikan eskalasi perang menjadi besar dan kemudian mengarah ke Perang Dunia. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi terkini di Iran usai menyerang Israel sudah bergabung bersama kami warga Indonesia yang menuntut ilmu di Tehran University of Medical Sciences di Iran, Laila Rahmah. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Laila. Selamat sore waktu Iran juga. Baik, Mbak Laila, bagaimana saat ini situasinya di sana? Kalau di Indonesia kan mendengar informasi Iran dengan Israel nih sepertinya mencekam sekali. Apakah tempat Mbak Laila ini tinggal berdekatan dengan tempat militer di Iran?
Kalau saya pribadi di sini alhamdulillah teman-teman di Teheran, saya di sini tinggal di Teheran, khususnya tidak dekat dengan pangkalan militer karena yang dekat itu biasanya di bagian Isfahan di sana dekat dengan bagian militer. Untuk kami di sini tidak ada apa-apa, hanya ketika kemarin malam itu teman-teman ribut bahwa aduh bagaimana ini Iran sudah menyerang Israel. Tetapi di Teheran sendiri tidak ada apa-apa, dan sekarang juga saya di kampus, di departemen, dan tidak ada hal-hal yang bagaimana sekali. Kami menjalankan kehidupan seperti biasa. Kalau dari Mbak Laila sendiri dengan teman-teman WNI di sana, sebetulnya apa yang paling penting Mbak dari eskalasi di Timur Tengah khususnya Iran yang meninggi ini? Kalau di sini kan sebenarnya kemarin hari ketika kami mendapatkan kabar bahwa Iran sudah menyerang, alhamdulillah dari KBRI sendiri sudah sangat sigap menyikapi hal tersebut. Jadi awalnya itu kami di sini tidak ada grup WNI satu Iran, itu tidak ada, karena memang ada beberapa WNI yaitu yang memang tidak terdaftar karena tidak lapor diri di KBRI. Kemudian langsung jam 6 pagi itu KBRI langsung membuat WNI Iran, grup WNI Iran. Kebetulan saya sendiri sekarang sedang menjadi presiden IP Iran, jadi saya mengumpulkan teman-teman dan warga-warga juga ke dalam grup tersebut. Dan kami diberikan imbauan oleh KBRI juga oleh Kementerian Luar Negeri bahwa sekarang Iran sudah masuk di siaga 2. Begitu. Jadi karena sudah masuk siaga 2, jadi kami sedang bersiap-siap mempersiapkan diri jikalau, namanya itu kan Israel ya, jikalau nanti Israel menyerang balik, jadi kami sudah siap gitu. Nah, kalau tadi disampaikan ini sudah siaga 2, kemudian juga sudah ada himbauan begitu kepada masyarakat, khususnya tadi Mbak Laila juga sebagai PIC, sebagai yang bertanggung jawab gitu ya, melakukan tindakan. Nah, antisipasinya kalau dari teman-teman WNI sendiri apa Mbak? Jadi sebenarnya untuk antisipasi, kalau untuk sehari-hari kami tidak ada hal-hal yang signifikan, tetapi untuk siaga 2 ini dari Kementerian Luar Negeri dan sudah ada juga dari KBRI mengeluarkan surat imbauan bahwa kami harus mempersiapkan run bag. Saya sendiri kemarin sudah membeli sleeping bag, sudah menyiapkan run bag yang isinya itu misalnya dokumen-dokumen penting itu harus ada di run bag, kemudian pakaian yang cukup, kemudian alat-alat mandi, matres kalau misalnya ada, obat-obatan pribadi, seperti itu, uang tunai juga harus ada kalau bisa misalnya ada dolar gitu. Kemudian kita juga diminta di siaga 2 ini untuk mempertimbangkan pulang ke Indonesia secara mandiri. Alhamdulillah kemarin tadi pagi jam 6 pagi itu sudah dibuka secara normal, Imam Khomeini International Airport itu sudah buka. Kemudian juga untuk beberapa WNI yang misalnya ke Iran untuk pergi misalnya tourism itu diwajibkan untuk lapor diri gitu agar terdata. Kemudian juga kita harus tetap tenang, stay put, dan menghindari penggunaan media sosial yang berlebihan. Kemudian dan terus berkoordinasi dengan KBRI dan secara intens ngecek status yang ada di sosial media KBRI dan di grup WhatsApp WNI Iran agar kemudian juga kita harus tetap update dengan berita tentunya, dan melihat apakah ada imbauan-imbauan dari pemerintah Iran. Dan juga kalau misalnya nanti ada apa-apa, itu KBRI juga sudah menyiapkan hotline. Alhamdulillah ketika saya menceritakan ini ke teman-teman internasional lainnya ngerasa, loh, negara kamu ternyata sayang sekali sama warga negara Indonesia. Sudah di-prepare sedemikian hingga. Embassy-embassy-nya yang lain tidak. Nah, ya? Dan Mbak Laila, berarti sementara ini tindakan konkret yang dilakukan oleh teman-teman WNI adalah mengamankan semua benda-benda penting ya, dokumen-dokumen penting, dan juga bersiap kalau sampai terjadi sesuatu. Namun nantinya akan mengungsi kemana Mbak? Kan tadi kan dibilang tuh sudah menyiapkan matras, sudah menyiapkan sleeping bag dan lain sebagainya. Apakah dari pihak KBRI memang sudah menentukan akan ada tempat khusus nantinya untuk mengamankan teman-teman WNI kalau seandainya memang tidak memilih untuk kembali ke tanah air? Oh iya, alhamdulillah sudah ditentukan titiknya, tetapi untuk hal tersebut tidak boleh diberitahu. Masih belum
karena katanya konfidensial ya? Tidak boleh diberitahu, tapi sudah disiapkan titiknya di mana. Oke, dan kalau dari Mbak Laila sendiri akan memutuskan untuk kembali ke tanah air nggak nih Mbak? Hingga situasi jauh lebih kondusif. Kalau saya sendiri alhamdulillah sekarang kan sebenarnya saya sudah selesai. Oke, baik, terima kasih Mbak Laila untuk informasinya. Sepertinya ada gangguan teknis, pemirsa. Itu tadi informasi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan narasumber kami di Iran, bahwa situasi masih terpantau aman, kondusif, dan saat ini juga berbagai antisipasi dan juga persiapan sudah dilakukan sebagai bentuk siaga 2 yang terjadi di Iran.